عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya, yang memuliakan kita dengan dinul Islam, agama tauhid, yang memuliakan kita dengan dinul Islam yang mengajarkan kepada kita tauhid dan ittiba' kepada manusia yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak beribadah kecuali kepada Rabb yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ibadah yang benar, yaitu ibadah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, al-uswatul hasanah, al-qudwah, Nabi SAW yang merupakan suri tauladan yang terbaik, yang tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penggembala kambing. Ya, bagaimana beliau SAW di usia 10 tahunan, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa untuk mencari nafkah sendiri. Ya, mencari nafkah sendiri karena memang beliau diasuh oleh pamannya yang miskin, Abu Talib. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memang adalah seorang anak yang memang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir besar dengan yatim piatu, sehingga mendidik kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengandung hikmah yang besar terkait dengan mukjizat Al-Qur'an yang nantinya beliau bawa. Bagaimana Al-Qur'an disampaikan oleh sosok seseorang yang tidak pernah terdidik dengan pendidikan formal dan resmi, tidak bisa baca dan tulis, tidak pernah mengetahui kitab-kitab suci sebelumnya, tidak mengetahui Taurat, Zabur, dan Injil dengan bahasa-bahasa mereka yang ada pada saat itu. Ya, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat-kalimat hikmah, yaitu Al-Qur'an, yang ini nilainya jauh mengungguli Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kitab-kitab yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas kepada serial kajian sirah berikutnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa remajanya ini beliau sempat terlibat dengan paman-paman beliau dalam Harbul Fijar. Namun sebelum itu kita mencoba mentadabburi sedikit terkait tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menjadikan mereka semuanya adalah penggembala kambing. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang telah disampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wara'al aghna." Setiap nabi pasti menggembalakan kambing. Kenapa para nabi sepakat bahwa mereka ini menggembalakan kambing? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyampaikan, beliau mengutip perkataan para ulama. Para ulama berkata bahwa hikmah, di antara hikmah kenapa para nabi menggembalakan kambing sebelum mereka diangkat sebagai nabi, adalah agar mereka memiliki kebiasaan, ya terbiasa, terdidik untuk menggembalakannya, yang dengannya mereka bisa menggembalakan umatnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka para nabi dahulunya adalah para penggembala kambing, supaya mereka nantinya ketika dewasa mereka menggembalakan manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran kita membaca akan hal itu tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka ini para nabi juga yang lainnya, Nabiullah Daud dan yang lainnya, sebagaimana riwayat-riwayat yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya, mereka menggembalakan kambing supaya mereka bertahap dari menggembalakan binatang ternak dan mengawasi serta memperhatikan kondisi mereka
yang kemudian mereka terdidik untuk bisa mengembalakan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tahapan di dalam belajar dan menuntut ilmu, termasuk juga di dalam leadership dan kepemimpinan, ini adalah suatu tahapan yang memang harus dilalui oleh siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Mustahil dia jika belum mengalami proses yang sederhana di dalam memimpin suatu hal tertentu, kemudian dia diamanahi dengan sebuah kepemimpinan yang besar, maka dia akan kelabakan untuk memimpinnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dengan mengembalakan kambing akan membiasakan seseorang untuk memiliki sifat kasih sayang. Ya, karena kesabaran di dalam memelihara kambing, mengumpulkan yang berserakan, yang berkeliling bercerai-berai ke sana kemari. Dan ini mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya untuk sabar menghadapi apa yang mereka hadapi dari umat-umat mereka. Dengan mengenali macam-macam tabiat mereka, ya, tabiat dari kambing dan domba ini. Dan kualitas kemampuan satu dengan yang lainnya, sehingga membantu yang lemah. Ya, berkasih sayang kepada yang lemah dari domba-domba tersebut. Dan juga memperhatikan kondisi dombanya dari awal ketika domba-domba itu digembalakan. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bagaimana pengembalaan terutama di padang pasir. Mereka menggembalakan itu di antara bukit-bukit dan gunung-gunung berbatu. Sehingga terkadang harus memindahkan domba-domba itu dari satu bukit, dari satu lembah ke lembah yang lain. Dan bagaimana menyembuhkan kambing-kambing yang mungkin terjebak kakinya di antara sela-sela bebatuan, ya, melewati lembah, dan beragam keinginan-keinginan dari masing-masing kambing dan domba tersebut. Ini merupakan ujian tersendiri bagi seorang pengembala kambing. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah kenapa para nabi dan terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka semua adalah pengembala kambing, adalah menunjukkan ketawaduan dan kedahatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi SAW mengakui asal beliau yang dahulunya adalah pengembala kambing. Yang dengan demikian lebih mudah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengakui besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dewasa. Karena sebagian orang enggan mengakui asalnya, ya. Tidak sedikit orang-orang yang katanya sukses, yang kemudian ketika dia sukses, padahal dia tahu bahwa dahulunya dia mungkin terpuruk, dulunya dia fakir, miskin, terhina mungkin dan yang lain sebagainya, tapi dia tidak mengakui hal ini semuanya. Seakan-akan dia ingin menghapus sejarah kelam dari perjalanan hidupnya terdahulu, yang dahulunya adalah dalam kondisi miskin, lemah, dan yang lain sebagainya. Namun ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, dengan mengingat masa lalu, dengan mengetahui bagaimana kondisi kita dahulu, lemahnya kita, fakirnya kita, tidak punyanya kita, akan lebih mendidik kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang ada saat ini. Karena kita adalah rantai yang tersambung antara masa lalu dan masa kita saat ini. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah di antara buah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terdahulu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian apa yang menjadi buah dari kita yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah kelamnya terdahulu. Dia tidak akan merasa lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi dari orang-orang fakir. Karena dahulunya dia fakir. Dia tidak akan menyombongkan dirinya dari orang-orang lemah. Kenapa? Karena dahulunya dia adalah orang lemah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana pernah terjadi suatu peristiwa, ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbicara dengan beliau. Namun orang ini terlalu segan dengan Nabi, ketakutan. Ya, sebagaimana riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Orang itu terlalu segan dan ketakutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut? Hawwin 'alaik fa inni lastu bimalik. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santaikan dirimu, tenangkan dirimu. Aku ini bukan seorang raja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah hanya seorang anak dari seorang wanita. Aku adalah seorang anak dari seorang wanita yang makan dendeng. Ya, qadid itu artinya daging yang dikeringkan. Ya, biasanya orang-orang Arab terdahulu untuk menyimpan kambing, daging potong mereka dikeringkan,
untuk dimakan sewaktu-waktu dengan mengeringkan tersebut disimpan oleh mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sebagian kita tergoda di masa kita saat ini, terutama sebagian pendidikan psikologi dalam pergaulan dan yang lain sebagainya, mengajarkan kepada sebagian remaja atau pemuda ini atau orang-orang yang dikatakan ingin sukses, jika Anda mau sukses, maka Anda harus bergaul dengan orang-orang sukses. Jangan bergaul dengan orang-orang rendah, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nanti pikiran Anda menjadi sempit, menjadi rendah, menjadi miskin dan yang lain sebagainya. Ya, dan ini ikhwatal iman tanpa disadari. Ya, bukan untuk mendidik kepribadian yang hebat, yang kuat, yang maju, ya, namun malah mendidik untuk menimbulkan rasa takabur dan sombong dalam hati seseorang. Yang terkadang seseorang tidak, karena tipisnya perbedaan ini, ya, kepribadian yang kuat dan kesombongan membuat sebagian orang tidak menyadarinya. Dia terjerumus ke dalam kesombongan dalam dirinya, menganggap rendah orang lain, meremehkan orang lain dan sebagainya. Namun dia merasa bahwa saya memiliki kepribadian yang kuat, yang berbeda dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Hendaklah kita waspada dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, di antara hikmah kenapa para nabi mengembalakan kambing sejak masa remaja, masa kecil mereka bahkan. Karena ini mendidik mereka untuk tidak menggantungkan hidup mereka kepada seseorang. Ya, untuk tidak menggantungkan hidup mereka kepada seseorang, namun hanya murni menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mendidik kita, para dai, para ustaz, untuk membiasakan hal yang seperti ini. Tidak menggantungkan tangan kita dengan menengadah, meminta kepada manusia. Karena ketika kita menyadari bahwa kita hidup dari support dan bantuan orang, maka itu akan membuat kita ini berbasa-basi kepada orang tersebut. Sedangkan dakwah tidak boleh basa-basi. Ya, dakwah itu harus menyampaikan yang hak. Dakwah itu tidak boleh menyembunyikan yang hak dan yang batil. Apalagi mencampur adukkan yang hak yang batil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang dai bisa berkata dengan lantang, dengan benar, dengan tegas ketika dia hidup dari sumbangsi seseorang yang menyumbang segala kebutuhannya, dan kemudian dia melihat orang tersebut dalam kondisi di atas kebatilan, di atas kemunkaran. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mengajarkan kepada kita, terutama para dai, mereka-mereka yang dikatakan sebagai pewaris para nabi, untuk tidak menggantungkan hidup mereka kepada manusia siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita sudah biasa menerima sedekah dari seseorang, orang itu akan menganggap remeh kita, menganggap diri kita levelnya di bawahnya. Sehingga ketika kita menegurnya, menasehatinya, menyampaikan hal-hal yang hak, dia akan meremehkan kita. Kenapa? Hidup kamu dari saya kok kamu macam-macam. Ya, oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah hidup dari hasil sumbangan bantuan dari satupun orang-orang kafir yang hidup di masa itu. Maka ketika beliau berdakwah, beliau dengan lantang menyampaikan kebenaran ini tanpa segan, tanpa khawatir, tanpa takut ini dan itu dan yang lain sebagainya. Itulah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 15 tahun, dalam sebuah riwayat usianya 20 tahun, terjadi sebuah peperangan yang disebut dengan Harbul Fijar. Ya, disebut peperangan yang namanya Harbul Fijar, yaitu peperangan antara suku Quraisy dengan rekan-rekannya suku Quraisy, ya, dengan koalisinya suku Quraisy, yaitu Bani Kinanah melawan suku Qais dan koalisi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu yang memimpin peperangan dari suku Quraisy dan Kinanah yang bernama Harb bin Umayyah. Dan di awal peperangan yang memenangkan adalah suku Qais dan yang kalah adalah Quraisy dan Kinanah. Namun di pertengahan siang Quraisy lah yang menang serta Kinanah yang menang atas Qais. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ikut menyaksikan peristiwa ini. Ya, beliau menyiapkan busur-busur anak panah yang beliau berikan kepada paman beliau sallallahu alaihi wasallam.
Perang ini disebut Harbul Fijar. Ya, Harbul Fijar. Kenapa disebut Harbul Fijar? Karena peperangan ini terjadi di bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana disampaikan para ulama sirah. Al-Imam As-Suhaili menyampaikan bahwa ada satu peristiwa yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul secara harfiah, hilf itu artinya perjanjian, fudul itu ingin tahu. Atau bahasa anak muda sekarang kepo. Perjanjian kepo maksudnya. Apa maksudnya? Adalah begini. Jadi keingintahuan sebagian orang terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain. Ya, keingintahuan sebagian orang, di sini ada sebagian suku Quraisy terhadap sebagian orang lain yang mungkin bisa jadi bukan dari suku Quraisy yang terzalimi. Sehingga sebagian orang yang ingin tahu ini, mereka membuat sebuah perjanjian dengan tujuan apa? Untuk membela dan membantu mereka-mereka yang terzalimi, walaupun mereka pada aslinya tidak terlibat sama sekali dengan kasus yang sedang terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Suhaili beliau mengatakan kana hilful fuduli akrama hilfin sumi'a bihi wa ashrafuhu fil Arab. Bahwa perjanjian al-fudul ini, ya, hilful fudul ini adalah perjanjian yang terbaik, yang paling mulia yang pernah tercatat di dalam sejarah Arab. Ya. Dan ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah, ya, di bulan haram, ya, di salah satu bulan haram. Setelah terjadinya Harbul Fijar kurang lebih sebulan. Ada sebuah riwayat mengatakan kurang lebih 4 bulan setelah Harbul Fijar. Terjadinya perjanjian ini adalah karena ada seseorang dari Zabid. Zabid ini salah satu negeri, ya, di salah satu kota di daerah Yaman. Ya, orang ini Zabidi, ya, si fulan Az-Zabidi, ya, seseorang itu karena dia asalnya dari Zabid maka disebut Zabidi. Dia datang ke kota Mekah dengan membawa barang-barang dagangan. Dan kemudian dibelilah barang dagangan itu oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari suku Sahm, dari Quraisy. Ini Sahm As-Sahmi adalah salah satu butun, salah satu cabang dari suku Quraisy. Dibeli oleh Al-As bin Wa'il. Namun dibeli tapi tidak dibayar. Ya, dibeli tidak dibayar. Ketika ditagih oleh Az-Zabidi ini, dia mengingkari akan transaksi itu. Tidak kok, saya ini sudah bayar kok dan lain sebagainya. Dia tidak mau membayar. Maka kemudian si Zabidi ini mendatangi teman-temannya, kerekanan yang dia kenal dari suku Quraisy. Dia datangi Abduddar, Bani Abduddar, dia datangi Bani Makhzum, dia datangi Bani Jumah, dia datangi Bani Sahm, dia datangi Bani Adi bin Ka'ab. Namun semuanya tidak mau mempedulikan akan hal ini. Karena kebetulan Al-As bin Wa'il ini termasuk orang yang sangat disegani di antara suku Quraisy. Ya. Mereka tidak mau membantu lelaki dari negeri Zabid atau Yaman ini untuk melawan Al-As bin Wa'il. Bahkan orang ini diusir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Zabidi ini merasa, waduh, hilanglah harta saya, habislah saya ini. Maka dia di siang hari, ketika matahari lagi tinggi, dia menaiki salah satu gunung di kota Mekah yang dikenal dengan Gunung Abi Qubais. Ketika itu orang-orang Quraisy lagi ngumpul, lagi nongkrong di sekitaran Ka'bah. Maka dia mengumandangkan syairnya yang terkenal. Bagaimana dia menceritakan tentang kondisi dirinya yang sedang terzalimi itu. Dia menyampaikan, Ya ala fihrin li madhlumin bidha'atahu bibatni makkata na'id dari wan nafari wa muhrimun ash'athun lam yaqdi umratahu ya lirrijali bainal hijri wal hajari innal harama liman tammat karamatuhu wala harama li thawbil fajiril ghadiri. Wahai keluarga Fihr, maksudnya dia memanggil keturunan Fihr, yaitu Bani suku Quraisy. Apa pedulimu terhadap orang yang terzalimi yang hartanya diambil? Dan dia berada di kota Mekah, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat dan teman. Dia dengan mengenakan pakaian ihramnya dengan lusuh dan berdebu. Belum selesai umrahnya. Wahai laki-laki yang terhormat, yang sedang duduk di antara Hijr dan Hajar. Ya, maksudnya di sini Hijr adalah yang disebut, yang biasa kita kenal dengan istilah Hijr Ismail, tapi yang benar adalah Hijr. Yang Hajar maksudnya Hajar al-Aswad. Ya, yang kalian duduk antara Hijr dan Hajar.
Sesungguhnya innal harama liman tammat karamatuhu wala harama li thawbil fajiril ghadiri. Bahwa haram kemuliaan itu untuk orang-orang yang mulia dan terhormat, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang fajir, yang mengkhianat terhadap perjanjian dan komitmen. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mendengar lantunan syair ini dikumandangkan dengan lantangnya karena dia sudah tidak ada cara lagi untuk minta pertolongan, maka salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang bernama Zubair bin Abdul Muttalib, ya, dia mengatakan, "Mali hadza matrukun." Yang seperti ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditinggalkan. Maka berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim bin Murrah. Ya, 3 suku, Bani Hashim, Bani Zuhrah, Taim bin Murrah. Mereka kumpul di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Siapa Abdullah bin Jad'an? Abdullah bin Jad'an ini adalah sepupu dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi salah seorang yang sangat dihormati dari suku Taim. Ya. Abdullah bin Jad'an, dan ini dia orang yang sangat terhormat di masa jahiliyah, orangnya sangat dermawan, suka membantu, suka memberi makan. Dia orangnya ini suka silaturahim, suka mengundang orang makan dan seterusnya. Kemudian mereka membuat perjanjian. Mereka berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk berkomitmen satu hati, satu tangan membela orang yang terzalimi dan melawan siapapun yang berbuat zalim. Siapapun yang berbuat zalim sampai si zalim itu mengembalikan hak orang yang terzalimi. Ya. Dan orang-orang Quraisy mengatakan ini perjanjian hilfal fudul, ya, perjanjian kepo. Kenapa? Karena mereka mengkepoi, ingin cari tahu urusan orang lain yang bukan urusan mereka. Mereka masuk ke urusan orang yang bukan semestinya. Ya, maka orang-orang yang membuat perjanjian ini, mereka mendatangi Al-As bin Wa'il, diambil semua barang-barangnya Az-Zabidi dan dibalikkan lagi kepada Az-Zabidi tersebut. Dan juga ada riwayat yang mengatakan, sebagaimana dalam beberapa buku sirah seperti Sirah Ibn Hisham dan yang lain sebagainya, bahwa pertama kali yang diajak untuk menghadiri acara perjanjian ini adalah 3 orang yang kebetulan tiga-tiganya nama awalnya adalah Fadl. Ya, tiga-tiga nama orangnya namanya sama, yaitu Fadl. Yang satu namanya Al-Fadl bin Fudalah, yang satu lagi Al-Fadl bin Wada'ah, dan yang satu lagi ada Al-Fadl bin Al-Harith. Ya, tiga-tiganya namanya Fadl, yang pertama kali diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, untuk perhatikan ikhwatal iman, bahwa Nabi SAW ikut menyaksikan perjanjian ini. Beliau menyaksikan perjanjian ini. Al-Humaydi meriwayatkan dari Muhammad dan Abdurrahman putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan law du'itu bihi fil Islam la ajabtu." Sungguh aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an sebuah perjanjian. Andai kata aku diajak di masa Islam ini dengan perjanjian yang serupa, aku akan menyambut ajakan tersebut. Sanad hadis ini sahih. Siapa Abdullah bin Jud'an? Abdullah bin Jud'an tadi saya singgung sedikit bahwa beliau adalah dari Bani Taim bin Murrah, ya, dari Bani Taim bin Murrah, dari salah seorang suku Quraisy. Dia adalah sepupu dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun sayangnya Abdullah bin Jud'an ini beliau tidak sempat masuk Islam, ya, sampai meninggal tidak sempat masuk Islam. Sehingga dalam Sahih Muslim pernah sekali waktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin, fa hal dzaka yanfa'uhu?" Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tentang Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an. Di masa jahiliyah dia suka silaturahim, suka memberi makan fakir miskin. Apakah itu bermanfaat untuk dirinya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La yanfa'uhu, innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Tidak akan memberikan manfaat kepadanya karena semasa hidupnya sedikit pun dia tidak pernah mengatakan, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, ampuni kesalahan-kesalahanku pada hari yaumul hisab, pada hari pembalasan." Jadi menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak cukup sekedar orang itu dikenal baik secara sosial. Karena baik secara sosial adalah bagian dari kesolehan. Namun baik yang hakiki adalah bagaimana dia taat kepada
Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam menegakkan tauhid. Di dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahidtu hilfal mutayyibin ma'a umumati wa ana ghulamun, fama uhibbu anna li humuran na'ami wa inni ankuthuhu." Saya telah menyaksikan perjanjian mutayyibin bersama paman-pamanku ketika aku masih remaja, dan menyaksikan pertemuan ini, perjanjian ini, lebih aku cintai ketimbang dunia yang sangat banyak. Dan ketika aku menghadiri yang seperti ini, aku lebih baik aku kehilangan dunia yang banyak ketimbang aku harus membatalkan perjanjian yang seperti ini. Ini subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peristiwa hilful fudul yang di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikut hadir menyaksikannya antara pembesar-pembesar Quraisy untuk menolong orang-orang yang terzalimi dan melawan yang zalim, siapapun yang zalim itu. Walaupun dari tokoh Quraisy sekalipun, ini dilihat oleh Nabi SAW sebagai sebuah kebenaran. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini. Dan afwan ikhwatal iman, insyaallah pertemuan kita sekarang ini, pembahasan kita sesuai dengan judul ini, saya bahas nanti insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang. Ya, karena saya melihat banyak hikmah besar dari peristiwa hilful fudul ini yang pasti kita pahami, yang mesti kita sadari dan kita ketahui. Ya, di antara hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini, ya, kita menyaksikan bagaimana hadis-hadis Nabi SAW mengatakan, andai kata saya di dalam setelah menjadi seorang nabi diajak pertemuan yang seperti itu dan menghadirinya untuk membela orang-orang yang mazlum, yang terzalimi, melawan orang-orang yang zalim, itu saya akan menghadirinya. Ini mengajarkan kepada kita, ikhwatal iman, bahwa seorang muslim adalah orang yang selalu bersikap adil walaupun terhadap musuhnya sendiri. Itulah di antara hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi masyarakat jahiliyah di negeri Arab. Dan di dalam menghadapi ini beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi jahiliyah secara mutlak, tidak mengingkarinya secara mutlak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jika ada hal yang baik dari masyarakat jahiliyah, beliau akui. Beliau mengakui kebaikan dan kemuliaan itu. Beliau akui kemuliaan yang muncul dari sebagian dari yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Walaupun kita tahu bahwa Quraisy adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy mengumumkan perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi perang seperti ini, beliau memuji adanya perjanjian yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy ini untuk mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bagaimana agar kita bersikap adil terhadap lawan-lawan kita, terhadap musuh-musuh kita, dan kita menerima kebenaran itu dari siapapun, ya, bukan karena permusuhan yang terjadi di antara kita kemudian kita tidak mau tahu akan kebaikan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hadis yang sangat ma'ruf yang kita ketahui. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau menyampaikan menyempurnakan, menunjukkan kepada kita apa? Adanya akhlak yang mulia itu di masa jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya sebagian akhlak-akhlak yang baik di masa jahiliyah, dan Nabi SAW tidak mengesampingkan hal itu walaupun itu bersumber dari musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian harus bersikap adil. Karena inilah perintah dan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak di atas keadilan dan menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagai saksi-saksi keadilan.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak kebenaran itu dari siapapun jika itu adalah memang sesuatu yang benar. Diriwayatkan dari Qatilah bahwa ada seorang Yahudi. Ya, riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim dan yang lainnya, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Qatilah ini menyampaikan, ada seorang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi ini mengatakan, kalian ini umat Islam, katanya anti syirik, tapi ternyata kalian doyan syirik. Kalian masih melakukan kesyirikan. Kalian sering mengatakan di antara kalian satu dengan yang lainnya, Masya Allah wa syi'ta. Ini apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Dan juga sebagian kalian juga sering bersumpah dengan mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nabi mendengar hal ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, kepada umat Islam, kepada kita semuanya, tidak boleh bersumpah dengan demi Ka'bah, tapi bersumpah dengan warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah atau diam. Tidak boleh demi Ka'bah, demi langit dan bumi, demi ayahku, demi ibuku, ya, demi tanah yang kita pijak, atau misalnya remaja-remaja yang melo-melo mengatakan demi cintaku padamu, ya, ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kita. Juga tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Ini semisal dengan ungkapan sebagian kita, jika bukan karena si fulan, proyek ini nggak bakal jalan. Jika bukan karena si ini, acara ini nggak bakal terjadi. Ini tidak boleh diucapkan, karena kalimat ini mengandung kesyirikan, menyerahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa yang Allah kehendaki kemudian si fulan. Apa yang Allah kehendaki kemudian si fulan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian si fulan, maka acara ini tidak akan terjadi misalnya. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian si fulan, maka bangunan ini tidak akan tegak. Proyek ini tidak akan berjalan. Ya, perlu dipahami yang seperti ini ikhwatal iman. Karena sebagian kalimat-kalimat yang kita ucapkan terkadang mengandung kekufuran tanpa kita sadari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Tauhid, Syekh Sulaiman bin Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab di dalam Taisirul Azizil Hamid, beliau menyampaikan ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan fihi qabulul haqqi mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Di dalam hadis ini mengandung pelajaran wajib harusnya kita menerima kebenaran dari siapapun yang membawa kebenaran tersebut walaupun musuh kita dan lawan kita dalam agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sikap adil ini tidak mudah. Ya, sikap adil ini berat. Yang seringkali di antara kita ketika terjadi permusuhan dengan seseorang membuat kita gelap mata terhadap apapun yang ada dari musuh kita. Kita tidak melihat segala kebaikannya. Demikian pula kondisi sebaliknya. Ketika kita lagi cinta dengan seseorang, ya, tidak ada buruknya dari orang tersebut. Ya, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim, kata Nabi SAW, cintamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama kita mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita menghadapi lawan kita yang kebetulan dia menyampaikan hal-hal yang benar. Pernah sekali waktu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Ya Rasulullah, ya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang ingin meluruskan orang lain yang salah jalan, namun di dalam meluruskan orang lain ini dia sama sekali tidak menyebutkan kebaikan orang itu, malah menyebutkan keburukannya saja." Ini konteksnya menasihati orang tersebut, bukan menasihati umat. Jadi perlu dipahami, ada sebagian orang yang salah paham terkait tentang nasihat dan tahdzir. Ya, sebagian kita kalau tahdzir namanya tahdzir, apakah tahdzir harus menyebutkan kebaikan? Tidak. Ketika memperingatkan bahaya seseorang atau satu aliran sesat, semua aliran yang menyimpang yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ada baiknya, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin semuanya buruk. Pasti ada baiknya. Nabi SAW ketika menyebutkan sifatnya orang-orang Khawarij, Nabi SAW menyebutkan tahqiru salatukum salatahum wa qira'atukum qira'atahum. Ya,
Kalau sholat kalian dibandingkan sholat mereka, nggak ada nilainya sholat kalian. Ngaji kalian, bacaan Quran kalian dibandingkan mereka, nggak ada nilainya. Namun ketika konteksnya adalah tahdzir, memperingatkan, maka tidak perlu menyebutkan kebaikan. Tidak perlu menyebutkan kebaikan. Ya, tidak perlu kita menceritakan bahwa Syiah itu begini, tapi ada baiknya loh, dia masih pakai hijab, dia masih begini, masih menegakkan sunnah ini, sunnah itu. Nggak perlu. Ya, karena konteksnya adalah tahdzir, memperingatkan bahaya suatu pemikiran. Ya, walaupun PKI misalnya, komunisme, apakah 100% buruk? Masih ada baiknya. Ya, masih ada baiknya. Tapi ketika konteksnya adalah tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya mereka, tidak perlu menceritakan kebaikan atau menyebutkan kebaikannya. Malah ketika kita menyebutkan kebaikan suatu kelompok, ketika kita memperingatkan bahaya kelompok tersebut kepada umat, kepada masyarakat, kita seperti menipu umat, seperti masyarakat. Namun berbeda dengan jika kita memiliki seorang teman yang subhanallah, tiba-tiba kita tahu bahwa teman kita ini terjerumus ke dalam pemikiran yang menyimpang atau salah jalan, terjerumus dalam dosa dan maksiat, dan kita ingin menasehatinya. Bagaimana caranya? Ya, kita menasehati itu dengan menyebutkan kebaikan teman kita di depan dia, atau melalui surat, atau dan aku kenal engkau adalah seorang yang baik, orang yang soleh, orang tuamu orang tua yang baik. Ya, kamu dari keturunan yang cukup baik. Kenapa kehidupanmu jadi seperti ini sekarang? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan yang lain sebagainya. Konteksnya adalah nasihat. Nah, ketika bicara tentang nasihat, kita harus menyebutkan kebaikan orang yang kita nasihati. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya yang seperti ini, beliau mengatakan bahwa ketika menasihati seseorang, hanya menyebutkan buruknya saja, tidak menyebutkan kebaikannya, ini adalah bagian dari kezaliman, kata beliau. Karena bagian dari kezaliman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang beriman, jadilah kamu yang tegak atas karena Allah Subhanahu wa taala dan saksi akan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah, karena bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita karena kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita tidak bersikap adil kepada mereka. Namun kita malah harus berkata dengan perkataan yang adil. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakui apa yang kebaikan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang musyrikin, dan juga apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani misalnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Ketika mereka orang-orang musyrikin itu melakukan suatu perbuatan keji, mereka mengatakan bahwa kami mendapati nenek moyang kami melakukan ini, dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan hal tersebut. Jawaban Allah terhadap klaim orang-orang musyrikin ini, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Ya, klaimnya orang-orang musyrikin ini dua. Yaitu kami mendapati ajaran nenek moyang kami seperti ini dan Allah memerintahkan kami dengan itu. Yang dibantah oleh Allah adalah klaim mereka bahwa Allah memerintahkan kami. Ini yang dibantah oleh Allah. Namun ketika wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami seperti ini, itu pernyataan benar, maka tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah ada sekali waktu seorang Yahudi, pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendeta Yahudi ini mengatakan, "Inna najidu fit Taurati anna Allah ja'ala as-samawati 'ala asbu' wal ardina 'ala asbu' wa dzakara baqiyat hadits." Kami dapati, kata Yahudi itu, di dalam kitab Taurat bahwa Allah meletakkan segala 7 lapis langit, dan 7 lapis langit ini dalam satu jari. 7 lapis bumi dalam satu jari, dan kemudian menyebutkan yang lainnya. Kemudian ketika Nabi SAW mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi ini, Nabi SAW tertawa. Tertawanya Nabi untuk membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut sambil menyampaikan firman Allah ya di akhir-akhir surat Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, sedangkan bumi ini semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui klaim yang disampaikan oleh orang Yahudi itu ketika mereka menyampaikan sesuatu yang benar padahal dia seorang Yahudi.
Demikian pula kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita meluruskan seseorang, menasihati seseorang, maka di dalam bentuk agar nasihat kita ini supaya didengar oleh orang tersebut adalah dengan menyebutkan kebaikan orang itu. Ya. Terlebih lagi misalnya kita apalagi ya terkait dengan orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang para ulama-ulama terdahulu. Ya. Ketika misalnya kita membaca riwayat sebagian ulama, ya kita tahu bahwa maksum itu hanya pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya dari Muhajirin dan Ansar dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang maksum, apalagi para ulama. Kalau kita mau cari-cari, pasti kita akan temukan kesalahan dan aib mereka. Namun kita menyadari ikhwatan iman bahwa kekurangan atau kesalahan ulama-ulama yang telah berkiprah untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, mewariskan amal ilmu yang bermanfaat, amal soleh, jasa-jasa besar, dan yang lain sebagainya, tidak sama kita menyikapi sebagian orang yang melakukan kesalahan yang serupa bahkan, tapi orang lain yang tidak terlihat atau tidak memiliki jasa sebesar mereka. Ya, tidak akan sama ketika kita misalnya menyebutkan kesalahan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi, misalnya dia punya kesalahan, walaupun dalam konteksnya kesalahan akidah misalnya. Namun kita menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Imam Nawawi dibandingkan dengan jasa besar beliau rahimahullah di dalam terhadap Islam, kesalahan itu seperti kotoran-kotoran kecil di tengah lautan yang sama sekali tidak ada nilainya. Ya, kotoran-kotoran remeh yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan jasa besarnya seperti lautan atau para ulama-ulama yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itu di antara yang disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu di dalam menasihati seseorang atau menegur kesalahan seseorang. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam salah satu karya beliau Al-Farqu Bain An-Nasihati wa Ta'yir, beliau rahimahullah menyampaikan tentang bagaimana kita menyikapi kesalahan seorang dai atau alim ulama, ya. Yang dilihat yang pertama misalnya, jika dia terjerumus dalam sebuah kesalahan. Namun kita mengenal bahwa orang alim ini dikenal sebagai dai sunnah, yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Di antara ulama ahlu sunnah, apalagi dia imam dari imam-imam ahlu sunnah, ulama-ulama salaf terdahulu. Yang mungkin disebutkan kesalahannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Maka kita harus memiliki adab dan etika yang luhur, yang mulia terhadap beliau. Bukan karena melihat 1, 2, 3, 5, 10, 20 kesalahan. Dibandingkan dengan ribuan kebaikan, jasa-jasa besar mereka terhadap Islam, kemudian kita menutup sebelah mata terhadap segala kebaikan-kebaikan yang telah mereka kiprahkan di dalam dinul Islam. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti ini adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Namun sebaliknya, jika misalnya yang melakukannya adalah seorang yang memang dikenal sebagai dai yang mengajak kepada kesesatan, ya ulama yang mengajak kepada kesesatan, seperti Ibnu Abi Duad misalnya, Bishr Al-Marisi, Jahm bin Safwan, imam-imamnya Jahmiyah, ya, Wasil bin Atha, tokohnya Mu'tazilah, atau yang semisalnya yang lain, ya, imam-imam yang atau Ibnu Arabi As-Sufi Al-Ghali, ya, Ibnu Arabi yang hulu dalam tasawufnya, ketika menyebutkan mereka, maka tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Ceritakan aib-aibnya, ceritakan hal cacat-cacat kesalahan yang mereka lakukan, terutama ketika buku-bukunya beredar tersebar di antara masyarakat, agar umat tidak tertipu dengan buku-buku mereka, dengan ajaran-ajaran sesat mereka yang mengajak umat Islam, yang mengajak kaum muslimin untuk menyimpang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk konteks al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari suatu kemunkaran. Bukan berarti bahwa karena hormatnya kita kepada orang alim, seorang yang saleh, yang mulia, kemudian kita menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan mereka, apalagi terkait dengan kesalahan yang tersebar, maka kita tetap peringatkan kesalahan itu. Tapi jika dia adalah orang alim sunni salafi yang memiliki jasa yang sangat besar, maka kita dengan penuh adab, dengan sopan santun, dan yang lain sebagainya. Ketika kita mengingatkan, walaupun terkait tentang konteksnya adalah terkait tentang kesalahan akidah sekalipun. Ya, terkait dengan kesalahan akidah sekalipun. Dan ini banyak contohnya di antara sikap para a'immatus sunnah, a'immatus salaf terdahulu. Dan sebaliknya, jika tokoh tersebut terkenal melakukan suatu kemunkaran yang
sangat terkenal, dominan terkenal akan dakwah terhadap bid'ah dan kekufuran, maka kita tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ketika kita menyebut mereka, maka kita sebutkan keburukan-keburukan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran dari Hilful Fudul yang bisa kita ambil, bahwa setiap muslim mengajak kepada kebaikan dan mendukung setiap ajakan kebaikan. Setiap muslim mengajak kepada kebaikan dan mendukung semua ajakan kebaikan. Karena kita lebih berhak terhadap kebaikan itu ketimbang selain kita, selain umat Islam. Maka di suatu masyarakat di mana kita tinggal, misalnya kita tinggal di satu masyarakat yang mayoritas non-muslim, misalnya, dan kita diantaranya adalah satu-satunya muslim dalam lingkungan tersebut. Namun ada komitmen bersama yang dilakukan oleh satu masyarakat itu untuk saling tolong-menolong di dalam hal yang baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Ya, supaya membela satu sama lainnya, supaya melindungi satu sama lainnya, membela orang-orang yang terzalimi di antara mereka, maka kita harus support terhadap hal tersebut walaupun kita adalah minoritas. Ya, Nabi SAW ya, sebagai salah satu hujahnya di antaranya adalah ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Ya, puasa Asyura. Nabi SAW bertanya, apa ini? Hari apa ini? Mereka orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Ini hari bagaimana hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya yaitu Firaun, maka hari ini dijadikan hari puasa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Ya, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang kalian. Karena Nabi Musa Muslim, bukan Yahudi. Nabi Musa saudara Nabi kita Muhammad SAW, saudara di dalam kenabian dan kerasulan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita setiap Muslim, ketika kita berada di satu masyarakat tertentu, kita melihat ada sebuah komitmen di antara masyarakat tersebut untuk memberikan maslahat dan kemanfaat kepada umat manusia, maka kita termasuk bagian dari komitmen dan perjanjian tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah ajakan dan dakwah Islam. Dakwah Islam itu mengajarkan umat Islam untuk saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan tidak menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini Nabi SAW juga telah bersabda, ya, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah juga. Beliau SAW menyampaikan, "Walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khittatan yu'adzibuna fiha hurumatullahi illa a'taituhum iyyaha." Demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Andaikan mereka orang-orang musyrikin meminta kepadaku untuk membuat komitmen yang di dalam perjanjian itu, dalam komitmen itu diagungkannya hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, aku akan berkomitmen dengan mereka. Ya, artinya di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sampai menunjukkan dengan konteks sumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mendukung, menerima segala poin-poin yang mengajak kepada kemaslahatan dan kebaikan bersama. Sampai Nabi SAW, beliau sebagai uswah dan qudwah kita, beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat jika ada suatu kebaikan, kita support, kita dukung, kita bela agar kebaikan itu menyebar di masyarakat. Dan kita tidak melihat siapa yang memprakarsai hal tersebut. Ya, bisa jadi promotor dan memprakarsai tersebut adalah orang non Muslim. Ya, bisa jadi non Muslim seperti kasus-kasus yang kita perhatikan pada kesempatan ini. Orang-orang yang musyrikin, Yahudi dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu adalah hal baik. Dan Nabi SAW mensupport hal ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, dan ini sebelum kita buka sesi soal jawab, beliau menyampaikan dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid yang ketiga halaman 303, untuk perhatikan perkataan Ibnu Qayyim ini, bahwa orang-orang musyrik, ahlul bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, dan para pelaku maksiat dan dosa, orang-orang yang zalim, jika mereka menuntut atau meminta suatu perkara yang di dalam apa yang mereka minta tersebut mengandung hal yang mengagungkan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah. Berikanlah apa yang mereka minta. Bantulah mereka. Walaupun yang lain tidak memberi, kamu beri. Ya. Kenapa kamu membantunya? Fayu'anunahu ala ma fihi ta'zimun
ta'dhimu hurumatillahi ta'ala la ala kufrihim wa baghihim. Kita membantu mereka karena di dalam yang mengandung pengagungan, kemuliaan terhadap apa yang diagungkan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mensupport kekufuran dan kezaliman mereka. Adapun di luar itu kita tolak. Ya. Maka setiap orang yang mencari, meminta pertolongan untuk saling tolong menolong terkait tentang sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha terhadap hal tersebut, kita support. Siapapun dia. Kata Imam Ibnu Qayyim, ajib ilaihi ila dzalik kainan man kana. Sambutlah seruan itu siapapun orangnya. Malam yatarattab ala i'anatihi ala dzalikal mahbubi mabghudun lillahi a'zama minhu. Selama di dalam mensupport hal tersebut tidak akan dalam hal tersebut ya pertama mengandung sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua tidak memunculkan sesuatu yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang dicintai. Jadi, tidak menimbulkan suatu madarat yang lebih besar yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, wa hadza min adaqqil mawadhi' wa as'abiha wa asyaqqiha 'ala an-nufus. Ini termasuk permasalahan yang mendalam, yang paling berat, yang paling tidak mudah dilakukan oleh setiap jiwa. Karena bersikap adil ini berat, ikhwatal iman, apalagi kita menyikapi bersikap adil terhadap lawan-lawan kita. Misalnya, sebagai contoh dalam kehidupan kita bernegara misalnya. Ada ajakan untuk melawan korupsi, melawan rishwah, sogok menyogok misalnya, untuk bersikap fair, bersih dan adil. Dan jika itu, dan kita tahu bahwa Allah ridha terhadap hal ini. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ridha dengan menghindarkan diri dari segala praktek korupsi, rishwah dan yang semisalnya. Dan kita support seruan itu. Yang kebetulan misalnya kita mengetahui di lingkungan kita atau di masyarakat kita atau di mana kita tinggal, ternyata yang mengajak itu adalah non-muslim. Ya, misalnya non-muslim. Tapi ini benar. Ini adalah untuk menegakkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensupportnya, kita mendukungnya walaupun bersumber bukan dari selain kita, ya bersumber dari selain kaum muslimin. Bukan berarti kebencian kita kepada musuh kita siapapun mereka kemudian kita menutup mata dari kebenaran yang datangnya dari mereka, artinya kebenaran yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, mereka praktekkan. Kita mengakui hal tersebut dan bahkan kita umat Islam lebih berhak akan kebenaran tersebut melebihi mereka. Yang harusnya kita support dan bahkan kita lebih baik lagi dari mereka di dalam mempraktekkan hal itu. Wallahu ta'ala ala wa alam bishawab. Itulah kenapa saya sampaikan dalam tadi di pertengahan kajian pembahasan kita Nabi SAW sebagai seorang pedagang. Ana pendingkan pada kajian Senin akan datang karena Ana melihat beberapa hikmah yang mendalam, yang cukup menarik, yang cukup baik dari hilful fudul yang dijalankan, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jur'an hilfan law du'itu bihi fil islami la ajabtu. Saya telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jur'an. Yakni ketika beliau masih remaja, ketika beliau bukan seorang nabi. Andai kata di dalam masa Islam ini saya diajak perjanjian yang seperti itu, aku akan menyambutnya. Ini diantara kemuliaan dan keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik Ustaz. Syukran jazakallahu Ustaz. Ini prolognya tentang hifdzul fudul. Hilful fudul. Masya Allah. Iya, hilf al-fudul ya, Masya Allah. Tentang perjanjian yang dihadiri oleh Nabi SAW bersama paman-paman Nabi ya. Barakallahu fiik Ustaz. Dan tentu saja setiap pemaparan materi ada mengundang tanya gitu ya, mengundang penasaran ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini sudah tersedia pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bolehkah kita menceritakan mimpi buruk, mimpi buruk yang bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran? Demikian Ustaz. Jazakallahu khair. Allah yabarik fiik. Mimpi buruk menurut sunnah Nabi SAW tidak boleh diceritakan.
Sama sekali mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Jika Anda mimpi dengan sesuatu yang mimpi menurut Anda buruk, ketika Anda bangun, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air wudu, salat, minta kepada Allah kebaikan dari mimpi Anda dan agar dilindungi juga dari keburukan mimpi Anda. Artinya di sini mimpi buruk jangan pernah cerita ke siapapun. Mimpi baik bagaimana? Mimpi baik boleh Anda ceritakan, tapi tidak boleh diceritakan kepada sembarangan orang. Yang anehnya di zaman kita saat ini, ya, mimpi apapun itu langsung dibuat status di medsos, ya, dan ini berbahaya, ya, berbahaya. Berbahaya kenapa? Suatu mimpi buruk, ya, ataupun baik tidak akan terjadi selama belum ditakwilkan. Ketika ditakwilkan itu akan terjadi. Ya, sebagaimana kita ambilnya hikmahnya itu di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara. Di dalam penjara itu Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang temannya, yang salah satu dia bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepalanya dan dimakanin burung, dan kemudian yang satu lagi bermimpi memeras khamr, memeras anggur. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada yang bermimpi melihat bahwa dia membawa roti dan dimakanin burung, bahwa kamu akan dihukum mati dan akan disalib dan jasadmu, bangkaimu akan dimakan oleh burung. Kemudian kepada yang memeras anggur, kamu akan kembali menjadi pelayan sang raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Maka diputuskanlah perkara yang telah kalian tanyakan. Kepada para ulama ahli tafsir menyampaikan tentang hal ini, bahwa suatu mimpi selama belum ditafsirkan itu tidak akan terjadi. Tapi ketika ditakwilkan pasti terjadi. Ya, wal'iyadzubillah, kita menyampaikan hal ini kepada seseorang terkait dengan mimpi buruk, kemudian itu terjadi dalam kehidupan kita. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ya, bagaimana jika mimpi baik? Jika mimpi baik boleh Anda ceritakan. Kepada siapa? Tidak sembarangan orang. Anda boleh bercerita mimpi baik kepada orang yang menurut perkiraan Anda tidak akan hasad dan iri kepada Anda. Ya. Kepada saudara bagaimana? Saudara bisa iri, bisa hasad. Ya Allah, kenapa dia bakal mimpi begini dan begitu? Kasusnya seperti apa? Nabi Yusuf alaihissalam juga kepada saudara-saudaranya. Maka ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat di dalam mimpiku 11 bintang dan bulan. Aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Kemudian ayah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub berkata, la taqsus ru'yatika ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Akan berakibat hasad dan iri dan dengki. Jadi mimpi baik boleh diceritakan, tapi kepada orang yang menurut perkiraan Anda tidak akan hasad, iri dan dengki terhadap Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari seorang akhwat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menyikapi seorang teman Nasrani yang suka men-share lagu-lagu kebaktian? Apakah kita balas dengan murotal Al-Quran? Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Allah ibarik fiik. Ketika anti membalasnya dengan mengirimkan murotal Al-Quran, tidak akan selesai. Ya, dia memuliakan itu, anti memuliakan Al-Quran, dan dia menghinakan Al-Quran, anti menghinakan nyanyian dan lagu mereka. Dakwahi, ya, tanya, iseng saja tanya, ini lagu yang dinyanyikan Yesus ya, itu aja. Misalnya, ini Yesus waktu ibadah nyanyinya pakai lagu ini, nadanya pakai nada apa? Ya, pakai apa namanya? Aliran musiknya apa? Yang ini, yang itu, yang ini, dangdut, pop, hip hop, apa nggak tahu istilahnya, ya. Tanya kepada yang bersangkutan, kenapa Anda beribadah kepada Allah dengan nyanyian dan lagu? Seakan-akan bahwa itulah ajaran yang sebenarnya dari nabinya, dari Nabi Allah Isa atau Yesus yang mereka klaim sebagai Yesus. Ya, tanya. Apakah memang ibadah kalian nyanyi, dendang, nari-nari dan lain sebagainya itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memberikan uswah kepada kalian? Ajaran kepada kalian bahwa ibadah itu dengan cara seperti itu. Ya, kenapa membangun gereja? Kenapa membangun ini dan itu? Cukup buat tempat-tempat klub yang misalnya di sana Anda menyanyikan lagu-lagu seperti ini dengan niatan ibadah. Jika benar itu adalah ibadah para nabi-nabi tersebut.
dan di mana letak ketenangan jiwa, kekhusyuan dan yang semisalnya dari melakukan ibadah-ibadah yang digerakkan oleh sesuatu yang menggerakkan syahwat dan hawa nafsu. Ya, kenapa Islam? Ya, kenapa Islam kita di dalam ibadah tidak menggunakan alat musik? Di antara hikmahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyampaikan bahwa setiap detakan, setiap ketukan dari alat-alat musik itu menggerakkan hawa nafsu seseorang. Ya, menggerakkan hawa nafsu yang ada dalam hati diri seseorang, sehingga membuat seseorang itu yang asalnya diam, jadi mulai dari cuman mantuk-mantuk istilahnya kata orang Jawa, sampai dia gerak dan joget sampai nggak karu-karuan, ya, karena terbawa dengan ketukan-ketukan dan suara-suara yang dibunyikan itu. Yang terbawa siapa? Hawa nafsu, bukan fitrah. Yang terbawa adalah hawa nafsu, bukan fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kembali lagi ini masih ada pertanyaan dari seorang akhwat juga. Nah, apakah hilful fudul itu jika di zaman sekarang itu apakah seperti pengacara, begitu Ustaz? Profesi Allahu a'lam bishawab. Kalau bicara profesi pengacara, saya tidak bisa katakan seperti itu, bukan perjanjian. Ini perjanjian, jadi sesuatu yang sifatnya perjanjian, komitmen bersama untuk mendukung kebenaran dan kebaikan. Ya, misalnya komitmen bersama untuk melawan terorisme, komunisme, misalnya nih. Perjanjian bersama untuk melawan korupsi, tadi seperti anak contoh, misalnya, ya, contoh yang Anda berikan. Komitmen bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya. Komitmen bersama untuk tidak membuat kegaduhan di masyarakat di lingkungan kita tinggal. Hal-hal yang seperti itu. Ya, hal-hal yang sifatnya positif yang kita lakukan bersama dengan masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ukhti Diana. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi seseorang yang mengaku pernah bertemu Rasulullah dalam mimpinya yang terjadi pada era sekarang, bahkan ada yang mengaku pernah melihat Rasulullah SAW secara langsung, dan sekarang sudah beredar Habib-Habib terutama ini tidak disebutkan namanya ya, seorang Habib yang dikatakan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah. Tetapi mengapa ada sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau adalah sufi? Jadi bagaimana sikap kita tentang hal ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Panjang, pertanyaannya banyak. Ya. Mengenai mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihatku di mimpi, maka pada hakikatnya dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Ini di antara hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seseorang yang bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya benar melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaannya, dari mana dia tahu bahwa yang dilihat di dalam mimpinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini? Ya, apalagi dia bukan termasuk ahlul hadis. Ya, bukan termasuk ahlul hadis. Terlebih lagi ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah dan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian mengaku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh. Seharusnya seorang ahlul hadis yang tahu bagaimana profil Nabi SAW, wajah beliau, bagaimana raut muka beliau SAW, bagaimana rambut beliau, bagaimana dagu, bagaimana janggutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana alisnya, ya, bagaimana warna rambut dan uban Nabi SAW dan lain sebagainya. Ya, ini yang lebih tepat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Namun juga ikhwatal iman. Artinya juga dari sini kita memahami bahwa jika ada seseorang, misalnya seseorang bermimpi melihat sosok yang menurut dia sangat beliau kagumi. Beliau sangat kagum dengan orang tersebut, kelihatan tampilan yang sangat berwibawa. Ya, di dalam mimpinya dengan janggutnya yang putih, dengan tampilan yang berwibawa, dengan sinar tipis yang menutupi wajahnya, misalnya di dalam mimpinya. Dan orang itu berkata, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulmu, nabimu. Apakah mungkin terjadi? Padahal hakikatnya orang itu adalah syaitan. Sangat mungkin.
sangat mungkin dia menyerupai sosok yang di benak kita, sesuatu yang berwibawa, seseorang yang berwibawa. Kemudian kita menduga bahwa orang itu Nabi SAW. Yang seperti ini bisa dilakukan oleh syaitan. Tapi syaitan menyerupai sosok profil Nabi SAW tidak bisa. Tapi dia meniru sebuah profil yang kita sekagumi, kita segani. Dan mengaku sebagai Nabi, itu bisa. Ya, perlu dipahami akan hal ini. Dan berikutnya, melihat Nabi ketika terang-terangan. Ini terlihat bohongnya. Ya, terang-terangan tanpa mimpi melihat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi SAW. Dan ini tidak terjadi kebohongan itu di zaman kita saat ini saja. Di zaman-zaman sebelumnya juga sering terjadi. Seperti tadi saya contohkan jadi siapa namanya Ibnu Arabi ketika menulis buku Fususul Hikam, dia menyampaikan bahwa dia menulis buku itu kemudian diteliti dan dibaca oleh Nabi SAW dan disetujui oleh Nabi SAW, dan buku itu populer sampai hari ini. Ya, populer sampai hari ini. Ini pengakuan bohong dari sebagian orang yang mengaku dirinya orang alim atau orang yang berilmu. Bagaimana kita katakan bahwa dia berbohong? Ya, bisa jadi dia benar dan lain sebagainya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ditemui oleh seseorang terang-terangan, bukan dalam mimpi, maka Nabi SAW akan muncul kepada Fatimah putri beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang pada masa itu terjadi sedikit masalah terkait tentang harta warisan Nabi SAW, tanah Fadak misalnya. Terkait dengan juga siapa yang diangkat sebagai khalifah setelah Nabi SAW. Ketika sebagian Ansar mengangkat Sa'ad bin Ubadah dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan perselisihan yang terjadi antara Aisyah istri Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib semasa setelah syahidnya Utsman bin Affan. Terkait dengan ketika Nabi SAW, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berselisih dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Di masa-masa itu lebih butuh munculnya Nabi SAW ketimbang sekarang-sekarang. Tapi tidak ada satupun riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW menemui Fatimah, menemui Abu Bakar, menemui Aisyah, menemui Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya, menemui Hasan dan Husain ketika Husain mau berangkat ke Karbala supaya tidak mati di sana dan dihinakan radhiyallahu an. Kalau muncul itu bisa dan sangat artinya bisa, kenapa Nabi SAW tidak muncul kepada manusia-manusia yang sangat terhormat dan yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin dan mereka jauh lebih jelas kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad SAW dan jauh lebih butuh kehadiran Nabi saat itu ketimbang sekarang. Ya, kenapa tidak muncul pada hal-hal tersebut? Padahal sangat dibutuhkan dalam kondisi itu. Ya, apalagi ada sebagian saya pernah membaca seorang mufti, ya, mantan mufti Al-Azhar, sampai dia mengatakan di salah satu risalahnya dia mengatakan bahwa saya tidaklah mengeluarkan fatwa kecuali ada persetujuan Nabi atas fatwa yang saya sampaikan. Ya, ini diantara sikap yang ghulu, berlebihan dan kebohongan yang ekstrim ya yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi ya atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan kita tambah lagi bantahan terhadap kebohongan itu, kita sampaikan kepada mereka semuanya bahwa Rasulullah SAW yang Anda temui terang-terangan ini, beliaulah yang menyampaikan firman Allah yaitu Al-Quran. Yang di dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatmu atasku, aku sempurnakan nikmatmu dariku dan kemudian aku ridha Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwa agama ini telah sempurna. Apa hikmahnya? Kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau, ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati Muhammad, engkau mayyit, engkau bakal mati, dan mereka semua juga bakal mati. Juga sebagaimana pengingkaran sebagian sahabat, termasuk Umar radhiyallahu an, sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal dunia, saya akan penggal kepalanya. Ya, namun apa yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad SAW adalah seorang rasul yang telah ada sebelum beliau
utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum, apakah ketika dia meninggal dunia atau terbunuh kalian akan murtad keluar dari agama kalian? Allah tetapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW mati, meninggal dunia, dan seorang yang meninggal dunia tidak akan kembali lagi ke alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari negeri jiran Malaysia Ustaz, dari Rozana Umur Ruqayyah. Nah, salah satu jamaah yang rutin hadir di kajian pekerja mengaji Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukumnya kita menyindir seseorang yang menzolimi kita agar dia mengembalikan hak kita? Misalkan agar dia membayar hutangnya, atau kita menyindir seseorang yang berbuat dosa agar dia bisa bertaubat. Demikian Ustaz pertanyaan. Nah, menyindir dengan tujuan membuat dia mendapatkan hidayah, menyindir langsung kepada orangnya, itu boleh, ya. Ini diantara uslub metode di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, dengan mengingatkan, dengan menyindir, dengan misalnya kita mengetahui hal-hal yang sensitif pada orang yang bersangkutan, tapi sensitif ini untuk memancing dia menjadi orang yang lebih baik, ya. Misalnya kita mengingatkan seseorang yang dikenal dermawan, tapi kemudian dia bakhil pada satu momen tertentu misalnya. Kemudian kita sindir dia, mengingatkan akan kedermawanannya supaya dia tidak menjadi orang yang bakhil misalnya. Sebagai contoh, ya. Atau kita mengenal seseorang yang kita kenal dulunya adalah orang yang istiqamah, namun kemudian terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka kemudian kita di dalam nasihat kita kepada yang bersangkutan, ya akhi, kemarin kau begini, kemarin kau begitu, kemarin kau datang ke majelis ilmu bersamaku, kamu yang menasihatiku untuk menjadi orang yang menjadi hijrah dari perbuatan dosa dan maksiat menjadi orang yang taat kepada Allah dan begini dan begitu. Tapi kenapa sekarang kau menjadi seperti ini misalnya? Hal-hal seperti ini, wallahu a'lam bishawab, dibolehkan di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini masih ada sisa 3 menit Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin? Enggak, silahkan. Bismillah. Siap. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Eman Hendra Laksana. Apakah ada ilmu tentang takwil mimpi? Begitu Ustaz pertanyaannya. Ilmu tentang takwil mimpi. Ada ilmunya. Namun yang tersebar di masyarakat kita seperti buku yang tersebar dari Muhammad bin Sirin, Tafsirul Ahlam, ya, kitab Tafsirul Ahlam yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah salah seorang alim dari ulama tabi'in. Ya, salah seorang alim dari ulama tabi'in, murid-muridnya sahabat. Dan Muhammad bin Sirin memang di antara kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau adalah seorang alim yang memahami tafsir dan takwil mimpi. Namun buku yang beredar, tafsir mimpi yang beredar di masyarakat kita, ini adalah buku palsu yang dinisbatkan atas nama beliau. Yaitu adalah buku palsu yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Sirin. Buku ini sanadnya terputus, tidak sampai kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya, jadi perlu dipahami, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada ilmunya? Sebagian ulama salaf memiliki pemahaman tentang hal ini. Ya, mereka mengaitkan mimpi itu, ya, mimpi ini dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti wallahu a'lam bishawab, jika kita melewati sebagian dari sirah kita ini, ya nanti insyaallah ketika perang Uhud, ya, sebelum perang Uhud kita akan mengambil salah satu ibrahnya adalah mimpinya Nabi SAW sebelum terjadinya peperangan dan bagaimana Nabi SAW mentakwilkan mimpi tersebut, dan insya Allah kita mengambil hikmah sedikit dari bagaimana menakwilkan mimpi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini Afwan Ustaz, mohon izin sekali lagi, ini ada pertanyaan mungkin cukup urgent juga. Ini dari jamaah dari Karanganyar, Abu Torik. Pertanyaannya, jika ibu kandung sudah meninggal dan sedangkan neneknya masih ada, apakah hadis tentang berbakti pada ibumu itu berlaku kepada nenek? Seperti itu. Apakah pesan Nabi SAW ibumu itu berlaku kepada nenek, sedangkan bibi saja berlaku, apalagi nenek?
Allah a'lam bishawab. Hadisnya Nabi sallam dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallam bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi, saudaranya ibu, itu sama seperti ibu. Ya, kepada bibi saja. Jadi ketika ada seseorang yang berbuat dosa di masa sebagian sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat ini ketika bertanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat ini, maksiat besar, dosa besar, habis membunuh, habis berzina, dan yang semisalnya, kemudian dia ingin taubat. Maka yang ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap orang tersebut, apakah ibumu masih hidup? Kemudian ketika orang itu menjawab tidak, ditanya lagi, apakah saudara ibumu, yaitu bibimu, masih hidup? Ya, itu yang ditanya. Karena konteksnya adalah bibi, saudara adalah derajatnya sama seperti ibu kita. Apalagi nenek, ibu dari ibu kita. Ya, apalagi ibu dari ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu berbakti kepada beliau sama seperti kita berbakti kepada ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap bisa birrul walidain ya, meskipun ibu kita sudah tiada, dan tentu saja bisa kita berikan doa di setiap waktu sholat kita, begitu saja, Masya Allah. Benar. Untuk selanjutnya, Ustaz, sebelum berpamitan, seperti biasa untuk berkenan memberikan oleh-oleh pertanyaan kuis kepada jamaah. Silakan, Ustaz. Oke, pertanyaannya sederhana. Apa nama perjanjian yang dihadiri oleh Nabi SAW di masa remaja beliau ini? Apa nama perjanjian pada saat zaman yang dihadiri oleh Nabi SAW ketika beliau masih remaja itu ya? Ya. Baik, jemaah sekalian, jawabannya silahkan disampaikan kepada Akhdoni Loditio selaku host di Pekerja Mengaji. Waktunya 10 menit sampai dengan pukul 21.15 dimulai dari sekarang. Silahkan. Masya Allah. Penutup mungkin dari Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Nah, Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena tadi baru sore tadi ketika saya membaca murajaah tentang tema ini, kemudian saya melihat ada faedah yang sangat yang insya Allah sayang jika dilewatkan begitu saja. Sedangkan kita belajar sirah ini tujuannya adalah mengambil istifadah untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan cuma baca cerita begitu saja kemudian kita lewatin. Ya, nah karena saya melihat kondisi ini, maka saya melihat sayang kalau dilewatkan begitu saja tanpa memberikan penegasan dan penekanan di dalam faedah-faedah ilmu, faedah-faedah praktek kehidupan sehari-hari yang bisa kita amalkan terkait dengan fase-fase sirah yang kita pelajari. Maka dari sini ikhwatal iman rahimahullah, saya tadi sempat sore saya telepon salah seorang panitia, Akh Taufik, saya sampaikan afwan, sepertinya untuk materi malam ini bukan Muhammad SAW sang pedagang, mungkin itu akan menjadi materi berikutnya, ya, karena ada materi yang sangat saya lihat sayang kalau misalnya dibacakan kisahnya begitu saja, namun kita tidak menggali faedah-faedah ilmu yang bisa kita ambil dari fase sejarah tersebut. Nah, insya Allah pada pekan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana Nabi SAW sebagai seorang pedagang, ya, dan pernikahan beliau SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dan menanamkan dan mempertinggi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama beliau SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz. Hatur nuhun Ustaz. Ya, matur nuwun sangat Ustaz. Sami-sami.